Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPA kelas 8 tentang sistem gerak. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sistem gerak yang kedua, yaitu sendi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak yang ketiga, yaitu otot. Tujuan pembelajaran yaitu untuk mempelajari fungsi otot, mempelajari jenis otot, dan mempelajari kerja otot antagonis. Nah, ini pasti kalian sudah tahu ini siapa. Nah, ini adalah atlet binaraga yang mengharumkan nama bangsa, namanya Aderai. Nah, Aderai ini mempunyai kelebihan yaitu ototnya itu besar. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang otot. Nah, otot ini fungsinya yaitu sebagai alat gerak aktif, di mana apabila tanpa otot itu tulang dan sendi yang ada di tubuh kita itu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Nah, ini jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot yaitu ada 3, ada otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Nah, ini dapat dilihat bentuknya, inti selnya. Nah, ini terlihat perbedaannya. Nah, ini perbedaan otot polos dan otot lurik dan jantung. Nah, kalau otot polos ini letaknya di lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, dan rahim. Bentuk serabutnya tidak beraturan. Jumlah intinya ada 1. Letak intinya berada di tengah. Kecepatan responnya lambat, cara kerjanya tak sadar, kemampuan kontraksinya lama. Nah, sedangkan untuk otot lurik itu letaknya dia melekat pada rangka. Bentuk serabutnya beraturan, jumlah intinya banyak, letak intinya di tepi, kecepatan responnya cepat, cara kerjanya sadar, kemampuan kontraksinya sebentar. Nah, kalau otot jantung ini letaknya di dinding jantung. Dia bentuknya itu beraturan, jumlah intinya 1, letak intinya terletak di tengah, kecepatan responnya sedang, cara kerjanya tak sadar, kemampuan kontraksinya sedang, dan warnanya lurik. Nah, untuk cara kerja, arti tak sadar dan sadar ini artinya otot polos ini bekerjanya tidak bisa dikendalikan oleh otak. Nah, kalau sadar ini artinya otot lurik ini kerjanya dia bisa dikendalikan oleh otak. Nah, gerakan pada otot itu terbagi menjadi 2, ada gerak sinergis dan ada gerak antagonis. Gerak sinergis adalah gerakan otot yang gerakannya searah dan tidak saling berlawanan. Contohnya yaitu pronator teres dan pronator quadratus, atau otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Nah, ini dapat dilihat di sini ada pronator teres dan di sini ada pronator quadratus. Gerak antagonis yaitu gerak yang berlawanan. Nah, contohnya yaitu ada fleksor dan ekstensor. Apa itu fleksor? Fleksor ini gerakan tangan membengkok, sedangkan ekstensor itu gerakan tangan lurus. Nah, fleksor ini dapat terjadi apabila otot tricep berelaksasi dan otot bicep berkontraksi. Sedangkan kalau ekstensor atau gerakan tangan lurus ini bisa terjadi apabila otot tricep berkontraksi dan otot bicep berelaksasi.
Nah, pasti kalian bingung apa itu kata, arti kata dari kontraksi dan relaksasi. Nah, kontraksi itu adalah ototnya mengeras dan memendek. Kalau relaksasi itu ototnya memanjang dan mengendur. Nah, gerak antagonis yang kedua yaitu gerak abduktor dan aduktor. Gerak abduktor ini gerak menjauhi badan, gerak aduktor adalah gerak mendekati badan. Nah, ini gerakan tangannya yang menjauhi badan, ini gerakan tangan yang mendekati badan. Gerak antagonis yang ketiga yaitu elevator dan depresor. Nah, elevator ini gerakan ke atas, sedangkan depresor ini adalah gerakan ke bawah. Nah, gerak antagonis yang selanjutnya yaitu supinator dan pronator. Nah, supinator ini adalah gerakan telapak tangan pada waktu menengadah. Sedangkan pronator di awal tadi itu telapak tangan yang menelungkup. Nah, untuk tugasnya nanti jelaskan perbedaan struktur otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, terus mengapa otot lurik juga dikatakan sebagai otot. Nah, yang ketiga tugasnya gambarkan struktur otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, sekian dan terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.